to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi saya Abdul Fattah Arifin akan mengajak kalian jalan-jalan melihat upaya pemerintah kita dalam pengendalian banjir, yaitu dari instansi SDA DKI Jakarta teman-teman, yang terus berusaha untuk memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Salah satunya adalah pembuatan rumah pompa ataupun polder Kamal teman-teman, yang saat ini sudah selesai. Dan polder Kamal ini merupakan proyek strategis daerah milik Pemprov DKI Jakarta, yaitu proyek 942. 9 polder, 4 ruang limpah sungai, dan 2 sungai yang direvitalisasi. Dan proyek ini sudah berjalan dari tahun 2021 dan sudah selesai semuanya teman-teman. Dan saat ini kita bisa menikmati fasilitas yang dibuat oleh SDA DKI Jakarta. Seperti kita ketahui teman-teman, di Jakarta itu ada 4 persoalan banjir ya. Yang pertama adalah banjir kiriman dari Bogor. Terus yang kedua adalah banjir ataupun hujan lokal. Terus yang ketiga adalah resapan air di Jakarta semakin berkurang ataupun land subsidence ya, penurunan tanah. Dan yang keempat adalah banjirop. Dan saat ini kita akan membahas tentang banjirop teman-teman. Di sini ataupun beberapa hari kemarin baru saja terjadi namanya angin barat, di mana mengakibatkan air laut itu masuk ke daratan ya. Dan maka dari itu polder Kamal ini menahannya menggunakan bendung karet ini. Jadi ini akan bertahan beberapa hari ke depan teman-teman, sampai air laut ini normal kembali. Dan jika air laut ini normal, maka bendung karet ini akan turun, dan disinilah akan digunakan jalur normal drainasenya teman-teman. Dan ketika banjirop, maka ini akan dipompa naik bendung karetnya, dan rumah pompa lah yang akan berfungsi. Karena normal drainasenya itu ada di sebelah sana teman-teman. Oke, kita lihat dulu fasilitas yang dimiliki dari rumah pompa ini. Yes, ini dia rumah pompanya teman-teman. Rumah pompa ini memiliki kapasitas 10.000 per pompanya ya. Ini 10.000 liter per detik, 10.000 liter per detik. Jadi kalau digabung itu menjadi 30.000 liter per detiknya teman-teman. Sangat besar sekali. Dan di sini juga ada genset ya. Ini besar sekali gensetnya, udah kayak rumah ya, gedenya ya. Sangat besar sekali. Dan ini berfungsi untuk memompa bendung karet teman-teman. Yang dua ini genset untuk mesin pompa ya, dan sedangkan ini genset untuk screening bar. Nanti kita akan berputar ke luar untuk melihat screening barnya ataupun pengangkatan sampah. Di sini baru saja hujan cukup gede teman-teman, sehingga agak sedikit ada genangan ya. Wow, bagus sekali nih sistemnya ya. Jadi dikasih pori-pori teman-teman. Ini sangat bagus sekali konsepnya. Jadi dikasih pori-pori sama teman-teman SDA. Jadi untuk resapan air. Wow, keren. Ini tinggal beberapa menit lagi akan turun. Dan ini dia screening bar. Jadi screening bar ini berfungsi untuk mengangkat sampah masyarakat yang tidak bisa menjaga kebersihan teman-teman. Maka dia akan diangkat ya menggunakan screening bar. Habis itu dia akan jatuh di conveyor belt seperti ini ya. Akan jatuh di conveyor belt. Habis itu dia akan terus mengalir seperti ini.
Dia akan jatuh di sini, terus maka akan jatuhlah di bak sampah. Dan teman-teman dari Dinas Kebersihan ya, Dinas Lingkungan Hidup juga standby untuk mengangkat sampah masyarakat yang nggak bisa menjaga kebersihan. Oke, ini teman-teman sangat besar sekali sebenarnya ini. Udah kayak gedung ini, ya Allah, Masya Allah. Bagus sekali ya SDA DKI Jakarta ini dalam membangun polder ataupun penanganan banjir. Ini dibangunnya pakai hati nih teman-teman. Sepenuh hati ya, jadi maksimal, Masya Allah. Oke, kita nggak usah jalan ke sini kali ya. Kalian lihat aja dari drone model dari lingkaran ini. Jadi kalau kalian jalan kaki nih, dia akan muter sampai naik ke atas, terus di atas itu kayak ada aula. Oke, kita akan wawancara langsung sama teman-teman operator, apa saja ataupun bagaimana kemampuan dari rumah pompa polder Kamal ini. Kita menanyakan operatornya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Sehat? Ya, sehat, alhamdulillah Mas. Perkenalkan diri dulu Pak. Oke. Bapak namanya siapa? Terus jabatan Bapak sini sebagai apa? Untuk nama saya sendiri Joshua Hartama Purba. Saya sebagai operator pompa polder Kamal. Nah, Pak Joshua, pemerintah kita di bawah SDA DKI Jakarta terus berusaha nih Pak untuk meminimalisir namanya banjir-banjir. Salah satunya adalah banjir rob. Nah, saat ini kita ada di polder Kamal nih Pak. Oke. Mungkin masyarakat belum paham nih Pak. Ini kan sistem SCADA Pak ya? Betul. Supervisor Control and Data Possession. Oke. Mungkin Pak Joshua bisa menjelaskan dulu Pak bagaimana sistem SCADA ini Pak. Oke, sistem SCADA sendiri Pak, itu kita bisa dua tipe ya Pak ya. Artinya bisa manual atau otomatis Pak. Kalau seandainya otomatis itu yang ada tampilan di TV Pak. Oke. Gimana nih Pak penjelasannya Pak? Nah, kita di sini yang kita lihat di tanda panah ini Pak ya, ketika misalkan kita mau mengoperasikan pompa, kita bisa pertamanya dari saringan sampah dulu Pak. Saringan sampah. Saringan sampah ini adalah conveyor datar naik dengan saringan sampah 1, 2, 3 Pak. Jadi ketika dia mengoperasikan, ini dulu yang dinyalakan, baru pompa. Itu untuk pengoperasiannya. Dan untuk matinya pun kita sudah otomatis karena ada settingan limitkan untuk ketinggian airnya Pak. Ya. Oke, di ketinggian air berapa Pak? Kalau mati kita ini untuk saat ini di 620 cm. Oke, itu mati sendiri Pak? Mati airnya sendiri Pak. Oh, canggih juga mesinnya Pak ya? Ya, alhamdulillah Pak. Nah, terus gimana Pak? Lanjut. Terus ketika misalkan di sini ada trouble pun juga kita bisa diketahui Pak. Untuk inilah enaknya kita pakai fungsional SCADA ini, karena kita bisa mengetahui apakah dia pompa itu rusak atau seperti apa. Karena nanti di sini ada yang namanya ini Pak, pengaturan settingnya. Jadi kita mengetahui ketika misalkan dia rusak. Nah, terus kita bisa tahu ketika misalkan dia pompa lagi operasi, grafiknya dari jam berapa, kekuatan kelistrikannya berapa, kita bisa tahu Pak. Itu makanya kemenangan di kitanya, dan kita akan mengetahui kalau ketika terjadinya trouble. Misalkan trouble-nya ada di trash track atau di saringan sampah, artinya di mana nih? Dan ketika dia trouble di jam berapa, terus kenapa bisa trouble? Apakah tegangan listriknya, apakah ada sampah-sampah yang menyangkut? Ketahuan semua tuh Pak? Ketahuan semua Pak di sini Pak. Sistem digital sekarang Pak. Ya, alhamdulillah Pak. Nah,
Ini tombol-tombol apa aja nih Pak? Dikasih tahu dulu. Oke, yang pertama kita ada gardu PLN-nya di depan Pak, di pintu masuk Pompa Polder Kamal. Siap. Itu PLN gardunya langsung dari pemerintahan PLN. Nah, kita nanti dikonekkan di sini ada yang namanya tahap pompa incoming. Oke. Nah, itu nanti dibagi Pak, dari situ nanti dibagi lagi yang namanya outgoing Pak, adanya di situ di panel di sebelah. Panel Pak ya. Iya. Oke. Oke. Terus, Nah, baru nanti di sini dialirkan Pak, yaitu tadi ke bagian panel-panel pompa Pak, atau PSD kita sebutnya di sini Pak. oh ya, jadi yang 3 ini adalah pompa sudah Pak ya? Iya, ini pompa, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 Pak. Nah, tapi kalau seandainya dia punya listrik mati, ketika trouble ini listrik mati, kita bisa ada cadangannya Pak, sebut cadang itu genset Pak. Genset. Nah, di sini kita kebetulan gensetnya ada 2 Pak. Oke. Genset ini ada 2 Pak. Kapasitas berapa Pak? Kalau yang satu yang paling besar itu di sini 6.600 kPa. Oh, 6.600 kVA. Iya, betul. Dan yang nomor 2-nya itu 450 kPa. Kalau yang 450 kPa itu kita malah lebih ke gedung sih, artinya kelistrikan gedung. Oh, gitu. Tapi kalau yang 6.600 kPa itu adalah untuk buat pompa. Karena tegangan pompa ini 6.600 Pak. Oke. Gitu, Pak. Terus yang 2 itu itu ya pompa bendung karet Pak ya? Ya, bendung karet. Di sini kita juga ada bendung karet nih Pak, kebetulan. Jadi ketika kita mau turunkan bendung karet dan atau mau menurunkan bendung karet itu bisa Pak. Tapi kita lihat arus dari ketinggian air laut dulu Pak. Oh, Artinya gitu. nggak bisa kita sembarangan buka Pak. Ketika si air laut ini tinggi, terus yang kita mau sedot ini lebih dangkal, ya kita nggak bisa ngebuka bendung karet. Oke. Mau nggak mau dia air laut lebih rendah, air yang kita mau sedot itu lebih tinggi. Minimal itu 30 atau 50 cm baru bisa kita buka. Oke. Nah, Pak, kapasitas pompa sekarang Pak, per pompa itu berapa Pak? Kalau untuk kapasitas sendiri pompa ini Pak, untuk satu unitnya itu 10 liter per detik Pak. 10.000 liter per detik. Nah, Oke. di sini kita bisa setting atau ibaratnya pengoperasiannya mau di kapasitas berapa. Contoh yang Bapak bisa lihat di TV ini artinya ada 25 Hz sampai dengan 50 Hz. Oke. Artinya kalau ketika 50 Hz itu 100% atau 10.000 liter per detik Pak. Nah, tapi untuk saat ini kita pakai di 8.000 liter per detik. Itu Atau 40 Hz. 40 Hz itu selama ini daily-nya di angka berapa Pak? Kalau sebenarnya kalau di ketinggian ini Pak, air ini ya kan biasanya kalau yang udah pengalaman saya sebagai operator di sini di ketinggian 700 pun kemungkinan kalau selagi dia nggak sampai terhambat ya Pak ya, itu bisa paling 30 menitan 30 menitan itu surut di 620 di 620 cm karena kan otomatisnya 620 kita setting. Oh gitu. Oke. Nah Pak, sebenarnya muara Kamal ini dia dari mana sih Pak aliran airnya Pak? Mungkin masyarakat juga agak bingung nih Pak. Untuk alirannya sendiri ini kita ada berbagai wilayah ya Pak ya. Salah satu contohnya Tegalalur, Menceng, terus Citra 1, Citra 2, Citra 3 sampai Citra 8 Pak. Oh, jadi semua aliran itu akan Masuk ke bermuara wilayah sini. Jadi sekitar sini Pak ya? dari Jakarta Barat semua ke Jakarta Utara sini Pak. Nah, ini kan kemarin sempat rob nih Pak di tanggal 10 kalau nggak salah 10 Oke. Maret ya. Itu Betul. bagaimana Pak? Apakah di sini ada air laut itu sampai meluber atau bagaimana Pak? Kalau itu nggak akan Pak, karena yang tadi saya bilang Pak, di sini kita udah tanggul Pak, artinya udah pakai bendung karet Pak. Nah, jadi nggak akan pernah yang namanya air laut itu bakal melimpas. Oh, Karena udah ditutup dengan bendung karet. benar. Iya. Sebenarnya permasalahan utama di sisi Kamal ini Pak, ini sebenarnya banjir kiriman atau banjir rob Pak sebenarnya? Kalau rata-rata itu pertama paling utamanya adalah musim
musim Pak. Musim. Ya, karena kalau hujan itu pasti kan namanya hujan kita nggak mengetahui, artinya kadang dia bisa banyak, kadang bisa dikit. Dan yang kedua yaitu tadi kiriman Pak, yang dari Citra 8 sampai Citra 1 itu yang paling banyak karena dia waduk kan. Ada waduk-waduk. Jadi lebih dititik beratkan ini ke semacam banjir kiriman gitu Pak. Betul Ya? Pak, betul. Kalau air rob itu hanya di awal-awal tahun Pak ya? Iya, kalau aerob insya Allah Pak, ya tapi kita nggak bisa ya namanya alam ya. Artinya kalau aerob selagi dia tingginya maksimal di 190 cm, kita masih bisa bendung Pak. Artinya nggak akan masuk. Tapi kalau udah lebih dari kayak tsunami ya kita nggak bisa bendung karena dia melebihi Pak Ya, itu Pak. jangan sampai dong Pak. Betul Pak. Gitu Pak. Oke, terakhir nih Pak, nasihat Bapak nih Pak untuk Oke. masyarakat Indonesia ataupun Jakarta ataupun wilayahnya yang masih Oke. sering mengalami banjir nih Pak. Sebaiknya masyarakat ini harus melakukan apa Pak agar wilayahnya terbebas dari banjir? Oke, yang pertama saya harapkan untuk Jakarta, warga Jakarta yang khususnya yang kita sedot ya, untuk Tegalalur, Menteng segala macam sampai Citra 8 itu adalah sampah Pak. Pertama sampah, karena apa? Sampah di Jakarta ini sudah menumpuk banyak Pak. Karena ketika misalkan sampah ini udah menumpuk, air akan susah mengalir. Itu pertama. Dan yang kedua, saya harapkan untuk warga Jakarta ini jangan sampai yang namanya merusak fasilitas negara Pak, yang sudah ada. Gitu Pak. Yes, betul sekali teman-teman apa yang disampaikan oleh Pak Joshua bahwa kita sebagai masyarakat juga harus berkolaborasi dengan pemerintah kita. Pemerintah kita saat ini sangat bagus sekali teman-teman. Sebagai informasi bahwa pemerintah kita baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu terus berupaya untuk meminimalisir banjir di wilayah kita, salah satunya di Jakarta. Karena kita ketahui Jakarta itu ada 4 persoalan ya. Yang pertama adalah banjir kiriman dari Bogor, terus yang kedua adalah hujan lokal, yang ketiga adalah kolam retensi ataupun wilayah resapan yang sangat kurang sekali, terus yang keempat adalah banjirop. Dan keempat hal ini sudah diantisipasi dengan baik oleh pemerintah kita. Yang pertama adalah banjir kiriman dari Bogor itu sudah diantisipasi dengan dibuatkannya bendungan Ciawi Sukamahi yang bisa minimalisir aliran air sebesar 30% ditahan teman-teman. Jadi airnya itu mengantri, jadi diparkir dulu sementara waktu di Bogor sekitar 30%. Habis itu hujan lokal diantisipasi dengan proyek 942, 9 polder, 4 ruang limpah sungai dan 2 sungai yang direvitalisasi. Itu esensinya itu adalah mempertahankan dan mengamankan teman-teman. Mempertahankan di sini adalah air dari Bogor ataupun air hujan itu diamankan di salah satu tempat yang luas seperti waduk ataupun reservoir. Contohnya adalah di Brigif Jagakarsa itu untuk meminimalisir aliran air dari Kali Kerukut teman-teman. Habis itu yang ketiga adalah resapan air di Jakarta saat ini sudah sangat sedikit sekali, makanya pemerintah kita saat ini juga sangat giat dibuatkannya adalah sumur resapan teman-teman untuk mengembalikan cadangan air kita, karena di Jakarta itu land subsidence-nya ataupun penurunan tanah itu sangat signifikan juga, khususnya di daerah utara ya, karena pemanfaatan air tanah berlebih dan banyaknya gedung-gedung tinggi di Jakarta teman-teman. Jadi itu menjadi salah satu penyebab penurunan tanah. Itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah banjirop. Nah, banjirop ini juga sudah diantisipasi oleh pemerintah kita melalui salah satunya adalah Polder Kamal ini yang masuk di proyek 942. Terus ada juga mega proyek namanya NCACD, National Capital Integrated Coastal Development, dan ini pembagian 2 wilayah juga teman-teman. Maksud saya pembagian 2 tupoksi, ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemprov DKI Jakarta sudah memulai pembuatan tanggul itu dari tahun 2017 dan sudah ada banyak wilayah ya, ada 6 wilayah yang sudah dilakukan tanggul di pesisir utara Jakarta teman-teman. Kalian lihat aja di lapisan video ini di playlist, di situ banyak sekali SDA DKI Jakarta sudah melakukan penanggulan pesisir utara Jakarta seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah kita selalu hadir di masyarakat untuk mencarikan solusi terbaik dalam setiap permasalahan di wilayahnya. Salah satunya adalah SDA DKI Jakarta untuk mengurangi banjir di wilayah Jakarta. Dan kami berdua minta maaf teman-teman jika selama jalan-jalan di tempat ini ada
salah-salah kata ataupun salah-salah review. Kami berdua hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dan Pak Joshua Hatman. mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.